Analisis situasi geografis dan kriteria masyarakat 3T. Geografis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo yang berarti bumi dan graphen yang berarti tulisan atau menjelaskan. Geografis adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Lanjut materi yang kedua tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat 3T. Pembelajaran daring dikenal di kalangan masyarakat dengan pembelajaran online atau bisa disebut juga pembelajaran jarak jauh. Masalah utama yang muncul dalam pendidikan di daerah 3T di masa pandemi antara lain: 1. Sulitnya internet dan alat komunikasi untuk melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, keterbatasan ekonomi atau pendapatan orang tua siswa. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, kurang memadainya kualitas pendidik yang tersedia. Yang kelima, minimnya jumlah pendidik atau tenaga kependidikan. Dan yang keenam, sulitnya infrastruktur jalan dan jauh jarak tempuh sekolah. C. Peran pemerintah masyarakat dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan di daerah 3T. Pada masa COVID, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring untuk mengatasi terganggunya proses pembelajaran akibat pandemi yang terjadi di daerah 3T. Tidak hanya pada saat COVID saja, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga memiliki peran penting lain di dalam daerah 3T. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatasi tantangan di daerah 3T. Salah satunya yaitu memberikan akses yang lebih baik ke infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Yang kedua yaitu masyarakat. Peran masyarakat juga penting dalam mengatasi tantangan di daerah 3T. Yang contohnya seperti berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, dan mempromosikan budaya gotong royong dan berkolaborasi antar warga untuk membangun infrastruktur dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga yaitu sektor swasta. Sektor ini juga memiliki peran penting dalam tantangan di daerah 3T. Yang pertama yaitu perannya investasi dalam pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi di daerah 3T. Yang kedua, mendorong inovasi dan mengembangkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan daerah 3T. D. Model pembangunan di daerah 3T. Ada beberapa model pembangunan di daerah 3T. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, air, listrik, dan telekomunikasi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan masyarakat di daerah 3T juga merupakan langkah penting dalam pembangunan. Yang ketiga, pengembangan sektor ekonomi. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi yang potensial di daerah 3T seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan dukungan teknis, akses ke pasar, pembiayaan, dan pelatihan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah 3T. Studi kasus pengembangan daerah 3 wilayah perbatasan. Salah satu studi kasus pengembangan daerah 3T di wilayah perbatasan adalah pembangunan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Langkah-langkahnya yang telah dilakukan dalam pengembangan daerah 3T yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur yang dimana pemerintah telah melakukan investasi dalam pembangunan di wilayah perbatasan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah perbatasan dengan daerah lainnya. Yang kedua, peningkatan akses layanan dasar. Pemerintah juga telah berupaya meningkatkan akses masyarakat perbatasan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Pembangunan sekolah, puskesmas, dan sarana air bersih telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, yang ketiga, pengembangan potensi ekonomi. Wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan.
Pemerintah telah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar bagi pelaku usaha di wilayah perbatasan. Yang keempat, peningkatan kerjasama dengan negara tetangga. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Timor Leste dalam mengembangkan wilayah perbatasan. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, pembangunan bersama infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi di wilayah perbatasan. Nah, yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat lokal.